Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Paku Alaman. Di Jogja banyak sekali tradisi dan budaya yang menarik untuk dipelajari, sehingga tidak heran menarik minat wisatawan asing ataupun domestik untuk pergi ke kota Jogja. Tidak hanya tradisi, di Jogja juga banyak sekali makanan khas yang enak untuk dicicipi dan syarat dengan sejarah yang lumayan panjang. Dan inilah kota Jogja. Halo semuanya, kami di sini akan memperkenalkan makanan tradisional yaitu jadah tempe. Jadah tempe merupakan makanan tradisional khas dari Yogyakarta, lebih tepatnya di Sleman. Jadah tempe adalah perpaduan antara jadah yang dari ketan dan tempe yang merupakan tempe bacem. Jadah tempe tersendiri itu digunakan untuk seselahan atau manten. Biasanya ini dilakukan dengan harapan agar para pengantin itu lengket seperti jadah yang lengket. Selain itu, jadah tempe juga adalah makanan kesukaan Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, cara membuatnya yaitu dibutuhkan dua bahan, yang pertama ketan dan tempe. Ketan itu dimasak seperti memasak nasi. Kalau udah matang, kemudian ditumbuk, lalu dibentuk bulat. Dan yang kedua tempe itu dimasak dibacem. Itu tempe direbus menggunakan gula Jawa. Nah, setelah keduanya matang, lalu tempe dan jadah itu ditumbuk. Nah, makannya pun dua tumpukan itu langsung dimakan sekaligus, seperti makan burger ya. Oke, jadi itu tadi adalah sekilas tentang jadah tempe. Terima kasih. Sekarang kita ingin membahas soal tempe bungu. Jadi ini tempatnya ada di Bantul, daerah perbukitan. Jadi di sana itu tadinya banyak banget hutan-hutan, dan sana banyak banget tanaman-tanaman yang mungkin warga sekitar juga nggak tahu itu tanaman apa dan nggak terawat juga. Nah, ini salah satunya ada tanaman bungu. Warga itu sekarang sudah bisa memanfaatkan tanaman bungu tersebut. Sekarang kita melihat dulu ke sejarah waktu masa penjajahan. Jadi waktu masa penjajahan itu, tanaman bungu ini dimanfaatkan oleh penjajah untuk meracuni warga sekitar. Karena untuk informasi untuk teman-teman, tanaman bungu ini dia punya biji. Nah, biji bunguknya ini itu beracun kalau dimakan tanpa proses pengolahan. Itu sangat beracun. Jadi teman-teman kalau misalnya makan langsung itu teman-teman ada efek sampingnya itu pusing dan memabukkan. Jadi kalau teman-teman makan bakal pusing. Nah, dan pada masa penjajah ini, penjajah itu sangat mempersulit warga sekitar untuk mencari bahan panganan, sehingga warga sekitar mau tidak mau harus memanfaatkan tanaman yang ada di sekitarnya, termasuk dari tanaman bunga ini. Nah, tetapi nampaknya penjajah salah nih menilai warga sekitar yang dikira nggak bisa manfaatin tanaman itu. Dikira mungkin warga sekitar akan keracunan, tapi ternyata enggak. Warga sekitar punya cara untuk mengolah biji bungu ini menjadi makanan yang bisa mereka makan. Nah, itu namanya tempe bungu. Dan ada beberapa langkah yang harus dilalui terlebih dahulu untuk mengolah biji bungu ini sehingga tidak beracun. Dan langkah-langkahnya akan disebutkan oleh Siska. Oke, di sini ada 8 langkah dalam pembuatan tempe bungu. Tapi terlebih dahulu, biji tempe bungu harus direbus dengan air panas. Terus langkah yang kedua, diberi abu. Terus langkah yang ketiga, tunggu sampai dingin dan diinjak-injak agar kulitnya hilang. Langkah yang keempat, direndam selama 3 hari 3 malam, pagi dan sore. Itu rutin dan diganti airnya juga pagi dan sore itu selama 3 hari 3 malam. Terus harus langkah yang kelima diusari atau diberi ragi. Langkah yang keenam diberi daun waru, ditutup dengan daun waru maksudnya. Terus yang ketujuh dibuka kembali atau dibir. Terus yang kedelapan diselimut. Nah, ada beberapa landasan juga ya. Akan dijelaskan oleh Damai. Ya,
Masyarakat di daerah Pegunungan Bantul mempunyai larangan atau percaya pada larangan dalam pelaksanaan pembuatan tempe bumbu, yaitu bagi larangan bagi wanita yang sedang menstruasi atau datangnya bulan. Di situ juga bagi orang yang punya emosi atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan juga dilarang untuk membuat tempe bumbu ini, karena dapat mempengaruhi kualitas tempe bumbu jadi rusak atau setengah jadi. Dan dalam penyelenggaraannya, masyarakat Bandung membudidayakan tempe bungut untuk disediakan pada kondangan dan acara-acara yang tertentu juga, dan sebagai sesajen untuk menyembahkan pada nenek moyang atau alam-alam sekitar, dan juga sebagai biji bungut dapat digunakan sebagai lalapan atau santapan juga. Ya, dari tempe bungut. Penjelasan tempe bungut. Oke, jadi kita juga bisa narik kesimpulan dari proses yang panjang tadi segala macamnya itu, untuk membuat tempe bungut ini berarti kita butuh kesabaran, terus habis itu juga hati yang baik kalau misalnya mau buat tempe bungut ini agar hasilnya baik, optimal dan bisa dimakan dengan baik, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu gadung. Nah, pada awalnya kita akan menjelaskan sejarah, yang kedua proses pembuatannya, dan yang ketiga kepercayaan masyarakat. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah yang diceritakan oleh Rusti. Untuk sejarah, umbi gadung ini sendiri adalah salah satu dari bagian tanaman umbi-umbian. Namun namanya memang kurang populer. Mengapa? Karena umbi gadung ini sendiri getahnya itu beracun. Jadi kalau dikonsumsi sembarangan nih sama masyarakat sekitar Jawa khususnya, dia akan menyebabkan efek samping. Ringannya sih pusing, terus muntah-muntah, dan bisa juga bikin orang yang mengkonsumsinya itu mabuk. Jadi umbi gadung ini sendiri pun sama seperti biji benguk, bahan dari tempe benguk, pernah dimanfaatkan oleh para pemerintah kolonial Belanda untuk meracuni para masyarakat sekitar. Jadi dibiarkan hidup bebas, dan bahan makanan yang lain itu dirampas oleh para pemerintah kolonial Belanda kan. Jadi mau nggak mau masyarakat Jawa sekitar sana, sekitar Bantul khususnya, akan mengkonsumsi umbi gadung ini sendiri untuk jadi bahan makanan mereka. Namun masyarakat Jawa nggak sebodoh yang dikira oleh pemerintah Belanda itu sendiri. Walaupun memang sudah pernah terjadi keracunan, mereka tuh bisa cari penawarnya agar tidak keracunan lagi. Jadi kalau kita udah telanjur keracunan oleh getah umbi gadung itu sendiri, caranya gampang. Dari tanaman umbi gadung yang bentuknya tanaman rambat itu sendiri, bisa diambil beberapa lembar daunnya, terus dilinting seperti tembakau dan dibakar, dan dikonsumsinya itu obat penawarnya itu seperti orang rokok gitu. Dan khasiatnya bisa menawarkan rasa pusing, mabuk, dan muntah-muntah ketika nggak sengaja mengkonsumsi umbi gadung yang getahnya beracun itu sendiri. Kemudian untuk mengolah umbi gadung menjadi makanan yang dikonsumsi oleh banyak orang, ada caranya nih teman-teman, dan dijelaskan oleh kita. Jadi di sini ada beberapa cara untuk mengolah gadung tersebut. Yang pertama, gadung dikupas. Setelah dikupas, kita potong tipis-tipis. Setelah itu kita jemur hingga kering. Jadi selama penjemuran ini kita ditaburin oleh abu. Abu yang dipakai adalah abu kayu agar racun-racun yang ada di dalam gadung ini menyerap dalam abu tersebut. Setelah itu gadung tersebut kita rendam dalam air. Selama perendaman ini adalah 3 hari 3 malam. Kalau lebih baik itu lebih dari 3 hari 3 malam. Setelah itu gadung siap diolah lagi, seperti dapat dikukus, direbus, dan dijadikan keripik. Setelah itu penjelasan selanjutnya adalah kepercayaan gadung dalam ruang lingkup masyarakat yang akan dijelaskan oleh Leo. Ya, saya akan menjelaskan kepercayaan masyarakat sekitar Pegunungan Bantul mengenai gadung. Nah, seperti tempe benguk, sebelum pengolahan gadung, alangkah baiknya kita persiapkan dengan hati yang baik dan tidak kacau, dan juga pikiran pula. Lalu untuk perempuan ada larangan jika sedang mengalami datang bulan atau menstruasi, dilarang membuat gadung, karena bila memaksakan diri saat situasi perasaan tidak baik, pikiran
tidak baik, lalu perempuan yang membuat sedang menstruasi, gadung yang akan dihasilkan akan setengah jadi dan tidak layak untuk dikonsumsi. Maka akibatnya akan tidak baik yang untuk mengonsumsinya, akan keracunan seperti yang disebutkan oleh Gusti tadi. Nah, gadung ini bisa, walaupun beracun, bisa dijadikan obat. Masyarakat sekitar Punar Bantul menjadikan gadung sebagai obat cacingan. Caranya, gadung itu dilubangi di tengahnya, lalu dimasukkan telur ayam. Lalu gadung dan telur ayam itu dibakar. Nah, setelah dibakar, kita angkat, terus dinginkan sebentar, lalu yang dikonsumsi itu telur ayamnya. Nah, dikonsumsi lalu itu sebagai obat cacingan, maka orang yang menderita cacingan akan hilang cacingan. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Nah, kita akan simpulkan dari awal sejarah, proses maupun kepercayaan masyarakat Pegunungan Bantul mengenai gadung. Gadung ini pada awalnya itu bukan rencana Belanda untuk mengkacaukan masyarakat, untuk merancunkan mereka agar mereka dapat tanah, lahan untuk mengambil rempah-rempah. Lalu prosesnya pun pada awalnya menunjukkan perasaan yang tenang, pikiran yang tenang, dan juga larangan untuk perempuan yang sedang menstruasi atau datang bulan. Begitu pula gadung ini walaupun beracun bisa dijadikan obat. Nah, walaupun beracun tetapi ada makna baiknya kan ya. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang gadung. Terima kasih.